Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. Oke teman-teman sekalian, pada video pertemuan ke-6 ini saya ingin membuat sebuah video tutorial mengenai fitur-fitur yang ada dalam Filmora, dan nanti kita akan sama-sama membuat sebuah project singkat mengaplikasikan dari fitur-fitur yang ada. Oke, jadi teman-teman sekalian, kenapa sih kita menggunakan Filmora dalam kelas ini gitu. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Filmora? Di samping banyaknya aplikasi editing video yang ada di internet, kita menggunakan Filmora karena Filmora ini memang sangat direkomendasikan untuk editor pemula karena tampilannya yang menarik dan mudah untuk digunakan. Nah, jadi dibandingkan dengan aplikasi editing yang lain, Filmora ini lebih mudah untuk dipahami dan digunakan oleh kita-kita yang mungkin masih baru dalam editing video. Nah, jadi seperti ini tampilan Filmora ketika teman-teman sudah membuka. Jadi di sini ada library yang sudah kita buat sebelumnya, jadi tersimpan di sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan project rasionya. Di sini ada widescreen dan ada cinema. Ya, jadi bisa teman-teman coba nanti, tapi untuk saat ini kita coba pakai widescreen. Oke, pertama kita pilih new project. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Aplikasi Filmora ini tentunya menurut saya pribadi ini adalah tampilan yang sangat-sangat mudah dan menarik untuk dilihat. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa menu ya. Ini menu untuk setting aplikasinya. Ya, di sini ada beberapa. Jadi saya tidak perlu terlalu menjelaskan karena di sini sudah bisa dipahami lah seperti ini dan mudah bahasa-bahasanya. Nah, kemudian di sini ada menu untuk editingnya. Jadi ada media, ada pilihan audio, ada pilihan titles, judul, ini ada pilihan transisi, efek, elemen, dan split screen. Oke, kemudian teman-teman nanti saya akan jelaskan tentang yang ini, tapi sebelumnya kita harus memahami bagian-bagian dari Filmora atau aplikasi editing video. Jadi sebenarnya sama saja dari aplikasi editing Filmora maupun yang Pegas atau bahkan sampai ada Premiere, mereka semua memiliki pertama bagian untuk file yang akan kita gunakan. Jadi disinilah file-file nanti yang akan kita gunakan untuk editingnya, ya, bahan-bahannya gitu. Nah, kemudian di sini adalah tempat previewnya, di mana kita melihat dari hasil editing kita ataupun saat kita mengedit. Nah, di sini adalah tempat kita mengatur serta mengedit video-video kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari atas dulu ya sampai nanti ke bawah. Oke, yang pertama di sini ada pilihan media. Di sini kita tinggal di sini tentang bahan-bahan kita atau video-video kita yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita berpindah ke sini, di sini adalah bagian audionya. Jadi di Filmora ini, enaknya Filmora juga di aplikasi ini sudah menyediakan banyak sekali fitur gitu. Nah, jadi contohnya seperti ada audio, dan ini tinggal kita pakai juga, tapi ada beberapa yang harus kita download terlebih dahulu. Nah, jadi seperti yang ini kita harus download terlebih dahulu. Jadi kalau mau menggunakan ini tinggal nyalakan datanya, dan kapasitasnya juga nggak terlalu besar ukurannya. Nah, sini ada beberapa pilihan tergantung genrenya. Di sini juga ada sound effect, ya bisa teman-teman coba. Nah, jadi ini tinggal dipakai saja gitu. Nah, kemudian di sini ada bagian title atau judul. Nah, jadi di sini sudah disediakan contoh opening ya. Di sini opener tinggal kita pakai dan download juga tentunya. Tapi ada beberapa yang memang sudah disediakan gratis gitu. Kemudian di sini ada bagian title judulnya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan ya. Tapi ini yang bagian-bagian sini yang ada tanda seperti ini harus kita download terlebih dahulu kalau kita mau pakai. Di sini ada bagian tulisan yang di bawah. Banyak sekali pilihannya. Kemudian ada subtitle. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah subtitle nanti di video kita atau penjelasan nanti di video kita bisa kita gunakan ini. Kemudian ada end creditnya, ya bagian akhirnya, nama-nama yang akan kita tampilkan nanti di video kita. Nah, di sini ada beberapa tambahan, yaitu judul, ada opening, juga ada tambahan. Ya, ini yang baru ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi Filmora yang saya bagikan, ini dapat teman-teman dapatkan. Oke, kita lanjut ke bagian transisi. Di sini ada banyak sekali pilihan transisi ya.
Jadi kalau kita mau mencoba itu biasanya double klik di bagian sini, nanti akan tampil. Nah, seperti ini transisinya. Jadi kita coba yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini banyak sekali pilihan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Nah. Oke, itu untuk transisinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba. Dan di bagian sini ada bagian efek. Ya, jadi di sini ada efek filter. Filter ini juga memiliki banyak sekali bagian, ada shake, guncangan ya. Jadi kita coba satu. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Oke, kita coba yang ini. Nah, jadi akan seperti itu efeknya. Di sini ada beberapa efek ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada hitam putih juga ada. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sebuah video hitam putih ya, tinggal memakai efek ini. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali. Bisa teman-teman gunakan dan coba gitu. Mana yang teman-teman inginkan. Ya, seperti ini ada bagian mosaik ya, kalau teman-teman tahu apa itu mosaik. Nah, di sini ada bagian load ya. Jadi seperti ini ada sedikit setting juga seperti ya. Di sini ada yang 007. Nah, jadi ini seperti pengaturan yang digunakan pada film itu. Di sini ada film Batman. Jadi kalau yang sering nonton Batman, dia mungkin agak kenal ya. Ini adalah bagian setting yang dia gunakan. Jadi agak gelap dikit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bagian efeknya, nanti teman-teman bisa coba. Nah, kalau mungkin butuh efek lebih, jadi bisa ke film stock. Nanti ini yang disediakan oleh Filmora dan bisa teman-teman download. Tapi karena saya tidak punya koneksi internet, jadi ya teman-teman coba sendiri sajalah. Oke, ini bagian elemen. Jadi sedikit mungkin ada emoticon, ada sedikit logo-logo yang ingin teman-teman tambahkan seperti logo download. Ini bisa teman-teman pakai. Nah, jadi ada tombol like, kemudian ada tombol wifi, tombol tekan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Dan ini gratis ya, jadi sudah disediakan. Nah, ini bagian split screen, nanti akan kita coba. Tapi ini adalah kita dapat bagian dua bagian layar. Dan ini bisa kita gunakan untuk opening ataupun bagian videonya nanti, tergantung konsep kita. Oke, ini bagian menunya. Jadi saya rasa teman-teman sudah memahami dan memang tidak terlalu susah untuk memahami Filmora ini. Nah, kemudian kita berlanjut ke bagian bawah. Jadi kita coba satu video dulu, mungkin di bagian kita gunakan opening saja dulu. Nah, untuk yang ini, jadi cara untuk menaruh ya, atau memindahkan atau mengedit video yang ada di sini adalah dengan teman-teman mengklik tombol tambah ini. Nah, jadi sudah tertahan dia, sudah ada. Ataupun tinggal teman-teman drag gitu ya, klik dan drag ke bawah. Nah, jadi seperti itu, tinggal gimana enaknya teman-teman saja. Oke, kita coba putar. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini misalnya di bagian bawah kalau kita mau cut ya. Jadi cut itu misalnya mau memisahkan beberapa bagian, atau kita coba masukkan, kita udah. Oke, saya mau masukkan video yang tadi ya. Di ini sebagai contoh kita, video yang tadi saya kirimkan sebagai bahan. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai bahan latihan teman-teman, ataupun menggunakan video teman-teman pribadi. Nah, jadi gimana enaknya kalian. Kalau kalian mau pakai ini silahkan, kalau mau pakai video pribadi juga silahkan. Oke, kita tambahkan video di bagian bunga ini. Nah, di sini pilih. Nah, ini akan ada nanti pilihannya. Jadi mau match to media atau ke project setting. Jadi tinggal teman-teman pilih. Dan ini bedanya hanya kalau yang ini akan disesuaikan dengan media yang ini. Kalau yang ini tetap menggunakan pengaturan gimana ukuran yang dari video teman-teman. Nah, tapi saat ini saya ingin menggunakan ke project setting. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi akan seperti itu ya. Oke, kemudian saya ingin memotong ya. Saya ingin memotong bagiannya di bagian sini misalnya. Nah, caranya adalah tinggal teman-teman klik bagian gunting ini atau bagian sini. Nah, tapi karena di sini sudah jelas diberikan kemudahan di fitur terbaru atau di Filmora terbaru ya, jadi tinggal teman-teman klik dan ini sudah dipotong. Nah, ini bisa kita pindahkan. Nah, jadi kalau mau menghilangkan beberapa bagian di video kita yang mungkin tidak kita gunakan ya, atau mungkin ada beberapa kesalahan di video kita, nah itu bisa kita potong, dan caranya adalah tinggal klik yang
bagian gunting ini. Nah kemudian kalau misalnya kalau kita salah potong ya, bagaimana cara kita mengembalikan ya? Caranya adalah seperti di Microsoft Word ataupun aplikasi editing video, yaitu Ctrl Z. Nah Ctrl Z nanti akan balik lagi seperti biasa. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk memotong video. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham dan memang sangat mudah untuk digunakan. Jadi tinggal klik yang ini. Nah kemudian bagaimana kita memisahkan ya dari suara dengan audionya gitu, suara dengan videonya ya, Nah caranya adalah teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih detect audio. Jadi antara audio dengan suara videonya dia akan berpisah. Nah jadi seperti ini bisa kita pisahkan. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan audio atau suara yang dari video ketika kita merekam, jadi kita bisa pisahkan. Nah seperti ini sudah tidak memiliki suara. Nah jadi seperti itu. Oke, kemudian ini ada beberapa bagian ya. Di sini ada bagian speed. Nah ini kalau kita mau merubah kecepatan, di sini ada pilihan slow, ada pilihan fast, dan ada pilihan freeze reframe. Jadi ini untuk memperlambat ya. Jadi kalau membuat slow motion tinggal pakai ini, dan ini kalau mau mempercepat, dan ini untuk menghentikan gambar gitu. Jadi ketika pada bagian tersebut gambarnya bakalan berhenti. Contohnya seperti ini. Kita coba dari sini. Ya, teman-teman bisa lihat dia bergerak ya. Tapi ketika pada bagian sini dia bakalan diam. Dan ketika sudah sampai sini dia bakalan bergerak lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kemudian di sini ada bagian advanced color tuning. Jadi untuk ganti warna ya. Jadi kalau kita mau merubah sedikit pewarnaan atau kontras atau kecerahan dari video kita, bisa kita gunakan ini. Nah di sini ada bagian temperatur. Misalnya saya mau buat dia dalam mungkin tampilannya agak dingin ya. Nah jadi ini sudah berubah. Nah jadi mungkin di sini kita berubah ya. Jadi ini bisa teman-teman coba sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau yang agak panasan, nah jadi seperti ini, tergantung efek yang teman-teman inginkan. Nah jadi ada di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada seperti yang tadi ya. Nah kemudian seperti ini, kita coba di bagian nah jadi mungkin ini. Nah jadi ini bisa teman-teman gunakan ya. Jadi ada bagian light, nanti itu pencahayaan, highlightnya ya makin terang, dan ada gambarnya, bagian shadowsnya ya. Ini bisa teman-teman gunakan. Ini keterangan dikit. Nah jadi seperti itu. Ini untuk pinetnya. Jadi kalau kita mau buat pinnet di bagian sini, nah jadi seperti ini. Kemudian ada misalnya di bagian exposure ya, kecerahannya. Nah ini bisa teman-teman edit sendiri. Nah jadi ya, itu teman-teman, Filmora ini seperti saya sampaikan sudah mudah untuk dipahami ya. Jadi tidak perlu teman-teman berpikir keras bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara membuat tulisan gitu ya. Jadi sudah disediakan fitur-fiturnya, tinggal teman-teman gunakan. Misalnya kalau mau melakukan zooming misalnya ya, kita coba pada bagian sini. Saya ingin menzoom bagian kelopak bunganya yang sini. Jadi teman-teman tinggal besarkan, tinggal geser. Nah jadi seperti itu. Nah ini sudah zoom ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin melakukan zoom pada beberapa bagian ya, jadi ini caranya ya, tinggal teman-teman tarik. Coba kita lihat. Oke, dia sudah zoom ya. Nah kenapa di sini gambarnya dia bergerak-gerak? Itu karena tadi kita sudah zoom dan dia kualitas menjadi pecah gitu ya, mungkin karena kualitas kamera saya lebih jelek. Oke, jadi itu teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di Filmora ini. Nah nanti untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa nonton video tutorial yang ada di YouTube mengenai dengan fitur-fiturnya, karena mungkin ada yang belum saya sebutkan atau lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman tonton di channel-channel YouTube tentang editing Filmora. Nah tentunya di sini
tidak cukup teman-teman menonton video tutorial ini saja. Banyak sekali video tutorial yang ada di YouTube yang bisa teman-teman tonton dan bisa teman-teman pelajari. Nah, saya pun ketika menggunakan Filmora banyak menonton di YouTube bagaimana cara setting dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi kita sudah memahami fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah project sederhana, yaitu kita akan membuat buah, ya mungkin video singkat ya. Ini mungkin tidak terlalu jelas juga konsepnya, yang penting bagaimana kita memahami dasar-dasar editing. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, jadi seperti ini sudah kosong ya. Nah, pertama saya ingin membuat sebuah opening gitu ya. Jadi saya ingin membuat sebuah opening, saya ingin memakai yang bagian sini, saya ingin pakai yang ini saja deh, yang hitam. Nah, jadi seperti ini bisa kita coba. Nah, oke, kemudian saya ingin memasukkan video. Nah, saya ingin mulai dari sini. Oke, keep project setting. Nah, kemudian saya ingin menambahkan ketika dia selesai dari video 1 ya, frame 1 ke frame 2, saya ingin menambahkan transisi. Oke, kita coba putar dulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya ingin menambahkan beberapa efek transisi di sini. Jadi saya ingin menggunakan yang biasa saja dulu, yaitu dissolve. Jadi ini kita gunakan, maka akan seperti ini. Nah, jadi begitu. Ini bisa kita ganti ya, jadi kita tinggal klik dan kita hapus, tinggal tekan tombol delete. Jadi kita coba fade misalnya. Nah, ini durasi fade-nya terlalu lama ya, jadi bisa kita kecilkan. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita klik dan kita coba ganti. Begitu. Nah, di sini tentunya ada di panah ini ya, ini berusaha untuk menggeser. Jadi berapa panjang untuk fade-nya, durasi efek transisinya. Jadi karena saya mau singkat, saya perkecil saja. Jadi begitu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan yang lain. Oke, jadi sebelum itu kita perlu melihat ya bagian mana saja yang ingin kita ambil. Oke, karena saya ingin mulainya dari bagian sini, jadi saya cut sini, ini bagian ini saya hapus. Nah, jadi seperti itu. Ketika saya mulai, maka dia sudah di situ. Oke, jadi itu teman-teman. Saya tidak ingin merubah bagian sini, yang pada bagian ini saya ingin tambahkan. Nah, saya tidak ingin menambahkan efek transisi di sini ya. Jadi saya ingin menambahkan ini dulu. Oke, kita coba yang putar bagian ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Kemudian saya ingin menambahkan yang terakhir. Kita coba. Oke, saya ingin cut bagian sini ya. Jadi saya geser dulu ini. Nah, kemudian kalau kita ingin, ini kan terlihat kecil ya, terlihat ukuran dari framenya kecil ini. Kalau kita mau membesarkan, bisa lewat sini, kita besarkan jadi agak lebih luas. Misalnya kalau durasinya per detik gitu ya, 2 detik. Jadi supaya enak ngeditnya, jadi kita perbesar dulu baru kita enak untuk mengedit. Jadi seperti ini saya ingin merubah. Ini kelamaan ya, jadi saya ingin ambil bagian situ. Oke, saya ingin cut pada bagian ketika dia naik. Oke, jadi pada bagian sini saya ingin cut, ini saya hapus. Nah, gitu. Nah, pada bagian sini saya ingin menambahkan efek transisi, yaitu fade. Jadi
biar dia enak untuk dilihat. Jadi kita coba. Oke, jadi ya ini sederhana aja sih. Oke, kita kecilkan lagi ukurannya. Jadi ini agak kecilan dikit, kita besarkan dikit. Nah ini. Jadi membesarkannya bisa lewat sini atau lewat sini ya, tergantung teman-teman enaknya pakai mana. Kita coba. Oke, ini durasinya kelamaan, saya ingin potong bagian akhirnya. Oke, kita cut. Nah, kemudian saya ingin menghilangkan audionya yang tadi. Kemudian saya ingin menggantinya pakai sebuah audio yang dari sini. Oke, seperti yang tadi, caranya adalah klik kanan dan kita detect audio kalau kita ingin memisahkan, atau bisa kita langsung kurangi pada bagian sini. Jadi pada garis ini ya, ini adalah volumenya. Jadi kalau kita ingin menaikkan volumenya, tinggal kita tarik ke atas, ataupun menghilangkan volumenya kita tarik ke bawah. Oke, semuanya kita tarik ke bawah karena saya tidak ingin ada suara motor lewat. Nah, ini mana nih? Oke, jadi seperti ini. Jadi ini sudah tidak memiliki suara sama sekali. Oke, jadi itu teman-teman, kita sudah bisa memasukkan gambar, kemudian kita sudah bisa memotong. Nah, kemudian saya ingin pada video ini saya ingin menambahkan audio. Ya, pada kali ini saya ingin menggunakan video folk ya. Jadi kita coba lagunya. Jadi kalau mau melihat sebelum kita masukkan, tinggal double klik di bagian sini dan kita putar. Nah, mungkin teman-teman yang belum mendownload, silahkan download video, audio ini, karena ini memang yang sering digunakan oleh youtuber juga di video-videonya. Nah, saya ingin menggunakan like, share, take off. Nah, tinggal kita drag dan kita geser. Jadi saya ingin mulai di bagian sini. Oke, kita coba jalankan di bagian awal. Oke, jadi itu teman-teman videonya, dan sudah ada video yang masuk ke sana. Nah, kemudian kita akan memotong ya videonya, bukan video, suaranya. Jadi saya ingin cuma sampai di bagian sini dan nanti akan ada ending sedikit. Jadi saya ingin di bagian sini, sampai sini saja dulu, kita potong dan ini kita hapus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan efek akhir. Jadi saya ingin menambahkan kredit. Jadi di bagian titles kita pilih kredit. Nah, saya ingin menambahkan di bagian sini kredit yang seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan. Dan saya ingin menambahkan transisi gelap ya. Jadi saya ingin pakai fade. Nah, ini. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini cuma sampai segini videonya ya, tapi saya ingin menambahkan efek, yaitu saya ingin ini efeknya adalah hitam putih. Jadi dari bagian sini kita pakai efek mana tadi efeknya, filter, kita pakai black and white, saya ingin pakai willow. Oke, jadi ini sudah hitam putih. Oke, jadi kita drag saja ke bawah semuanya. Jadi ketika kita seperti ini, maka semuanya akan langsung hitam putih. Coba kita jalankan.
Oke, nah itu terlihat seperti video orang pinggiran ya, padahal rumah saya sendiri. Oke, kita coba untuk, saya ingin ini dipercepat. Nah, kita tinggal klik ini. Saya ingin ini fast dan ini 2 kali. Nah, jadi nanti dia akan bergerak dengan cepat. Nah, ini juga saya ingin ini bergerak dengan cepat juga. Nah, kita coba jalankan. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman, kita sudah membuat sebuah video singkat ya. Ada openingnya, kemudian ada video-video yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman misalnya kalau ada kegiatan forum ya, itu bisa teman-teman ambil videonya dan teman-teman bisa edit seperti ini. Teman bisa tambahkan audio dan lain-lain. Dan di sini Filmora sudah menyediakan banyak, jadi sangat mudah untuk dipahami dan digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot berpikir susah-susah bagaimana cara menggunakan Filmora. Oke, jadi itu teman-teman, ini kita potong sedikit, nah supaya pas. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengekspornya? Jadi cara ekspornya itu adalah kita tinggal pilih ini atau tekan Ctrl E ya. Saya nggak menekan Ctrl E. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita mau simpan di lokal dengan format MP4, kemudian di sini ada MKP juga gitu ya. Di sini kita bisa langsung upload ke YouTube, tapi ya mungkin ukurannya agak besar gitu ya. Jadi kita kalau ingin kompres dulu ya, kita simpan di lokal baru kita kompres. Oke, jadi saya ingin menambahkan ini video pertemuan ke-6, dan ini ada bagian setting. Jadi kalau kita ingin hasilnya best ya, quality-nya best atau better atau good. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, good ini misalnya kalau nanti durasinya kepanjangan ya, kita ingin mengecilkan, nah bisa kita pakai 2000 ya, atau mengganti fps-nya menjadi 24 misalnya. Nanti teman-teman menyesuaikan. Kalau ingin durasinya videonya lebih kecil ya, ini diperkecil dan ini juga diperkecil. Nah, tapi akan lebih baik kalau tidak turun dari 25 atau 24. Oke, jadi itu oke. Nah, jadinya kualitas ukurannya lebih kecil dan kita tinggal ekspor. Nah, ini teman-teman, ini sedang melakukan rendering. Jadi rendering itu adalah mengubah yang video tadi menjadi sebuah video utuh yang bisa teman-teman lihat di laptop kalian. Nah, jadi itu teman-teman, ini hasil renderingnya dan akan agak lama. Jadi semakin besar videonya dan atau semakin lama durasi videonya, maka durasi untuk renderingnya pun semakin lama gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan laptop yang Core i7 atau Core i5, maka renderingnya itu akan lebih cepat gitu, karena memang performa dari laptopnya sendiri itu sangat cepat. Oke, jadi itu teman-teman untuk pertemuan ke-6 ini tentang fitur-fitur yang ada di Filmora, dan kita sedikit membuat sebuah video singkat ya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap mencoba dan tetap menggunakan aplikasi Filmora ini untuk belajar editing. Jadi banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube. Kalau teman-teman sudah paham dasar-dasarnya, ini fiturnya bagaimana dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi teman-teman bisa mencari video tutorial di YouTube untuk memperkaya pengetahuan teman-teman. Jadi itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk ikut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga video-video kita supaya channel kita menjadi lebih berkembang. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi.